Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fa nahmadullah ta'ala, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hingga saat ini masih memberikan kenikmatan bagi kita semua untuk bisa melanjutkan pelajaran kita di Jumat malam tentang kaidah bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, dengan membaca Matan al-Ajrumiyah karya al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimallahu ta'ala. Nah, kita pelajari tentang nahwu ya. Jadi apa itu nahwu? Kita harus senantiasa ingat dan tahu. Kalau kita ditanya belajar apa nahwu, apa itu nahwu? Ilmu ya, ilmu yang mempelajari perubahan akhiran kata ya, dalam satu konteks kalimat, ini lengkapnya itu. Nah, terus perubahan itu namanya apa dalam bahasa Arab? I'rab. Nah, i'rab itu perubahan ada berapa? Ada 4. Apa saja? Rafa, nasab, khafad, dan jazm. Nah, dengan tanda-tanda perubahannya masing-masing. Kalau rafa tanda asalnya dhammah, nasab tanda asalnya fathah, khafad tanda asalnya kasrah, jazm tanda asalnya sukun. Dan perubahan itu bisa masuk kepada isim maupun fi'il. Kalau huruf dia mabni. Nah, apa itu mabni? Kalau mabni itu tidak bisa berubah-ubah. Mabni tidak bisa berubah-ubah. Nah, kalau isim yang mu'rab, isim yang bisa berubah-ubah itu diantaranya yang kemarin kita sudah disebutkan. Itu ada isim mufrad, kemudian musanna, kemudian jamak ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, sama jamak muannats salim. Kemudian ada isim yang tidak bertanwin, kemudian ada isim yang 5, bahasa Arabnya apa? Asmul khamsah. Nah, itu jenis-jenis isim yang mu'rab bisa dirubah. Adapun yang tidak bisa dirubah apa saja? Ada mu'rabat untuk mabniyat belum ya? Belum disimpulkan ya. Nah, kalau mu'rabat kan sudah ada ya. Nah, kalau mu'rabat itu ada isim mufrad, jamak taksir, muannats salim, dan fi'il mudhari juga dia mu'rab. Ya. Kalau isim tadi, kalau fi'il yang mu'rab hanya pada fi'il mudhari. Yang mu'rab pada fi'il mudhari. Itu pun juga dijelaskan tertentu ya, tidak semuanya. Itu fi'il mudhari yang sahih akhir, kemudian af'alul khamsah. Masih ingat af'alul khamsah? Ya, apa aja itu? Yafulani, tafulani, yafuluna, tafuluna, tafulina. Itu af'alul khamsah.
Nah, itu dari sisi jenis-jenis kata yang bisa diubah-ubah. Nah, kemudian macam-macam kata yang di-i'rab dengan rofa. Jadi istilahnya gitu. Macam-macam kata yang di-i'rab dengan rofa atau dirofakkan. Namanya bahasa Arabnya marfu'atul asma. Jadi isim-isim yang dirofakkan. Nah, kenapa kok dia dirofakkan? Itu hakikatnya kita harus tahu kenapa dia dirofakkan. Karena dia menduduki salah satu dari 7 kedudukan. Jadi makanya marfu'atul asma itu ada 7. Marfu'atul asma itu ada 7, isim-isim yang dirofakkan ada 7. Nah, kalau ditanya kenapa dia dirofakkan, karena dia salah satu dari 7 kedudukan itu. Jadi dalam konteks kalimat, sudah dalam konteks kalimat, tidak bisa dia berdiri sendiri kemudian rafa, itu nggak bisa. Karena ini kaitannya nahwu itu perubahan akhiran kata dalam konteks kalimat. Nah, ada 7 itu. Yang pertama apa? Fa'il. Yang kedua al-maf'ul. Al-maf'ul ladzi la musamma fa'iluhu. Dan yang ketiga mubtada. 4 khabar mubtada atau khabaruhu. Kemudian yang kelima ismu kana wa akhawatiha. Kemudian khabar inna wa akhawatiha. 7 at-tabi'u lil marfu'. Nah, yang kita sudah selesai adalah tentang fa'il. Nah, kita dengar kata fa'il itu jangan disamakan dengan isim fa'il. Ya. Terus kita ingatkan itu. Nah, kita ingatkan, bedakan antara shorof dan nahwu dari sisi kalau dalam shorof itu ada isim fa'il. Kalau dalam nahwu itu ada fa'il. Kalau isim fa'il itu satu kata sendiri. Sedangkan fa'il itu dia kata dalam kalimat. Kata dalam kalimat, kedudukan misalnya kalau fa'il itu. Paham ya? Nah, sehingga kalau kita dengar kata fa'il dalam nahwu, nah, apa itu fa'il? Pelaku. Ya, mudahnya gitu, pelaku. Namun kalau dari sisi definisi ulama ahli nahwu, maka kita minimalnya kitab yang kita pegang ini kita jadikan pegangan. Karena kitab Matan Ajrumiyah ini digunakan internasional, seluruh lapisan talibul ilm, para penuntut ilmu yang belajar bahasa Arab itu mesti dasarnya adalah Matan Al-Ajrumiyah. Maka kita ingat definisi fa'il. Nah, apa itu definisi fa'il? Al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Jadi al-ismul marfu', isim yang dirofakkan. Itu pasti fa'il itu mesti dirofakkan. Kemudian al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya itu fi'ilnya. Jadi ada fi'il pasti ada fa'il. Itu kaidahnya, ada fi'il mesti ada fa'il. Nah, fi'il itu pada asalnya adalah fi'il maklum. Kalau saya bilang fi'il maklum, antum paham? Ya, dikatakan maklum itu karena diketahui fa'ilnya. Nah, kalau dari sisi bahasa Indonesia, apa makna fi'il maklum? Kata kerja aktif. Ya, aktif. Artinya yang melakukan atau berbuat. Yang artinya melakukan atau berbuat. Nah, setiap ada fi'il yang maklum itu pasti ada fa'il. Nah, kemudian fa'il itu ada 2 macam. Apa sama apa? Dhohir dan dhamir. Ya. Apa itu dhohir? Yang punya nama. Sedangkan dhamir kata ganti dalam bahasa Indonesia atau yang menggantikan isim dhohir. Maka contohnya sudah lewat semua. Kalau yang dhohir contohnya qama zaidun, yaqumu zaidun. Nah, kalau domirnya saja itu qama itu sudah mengandung domir. Nah, qama itu sudah mengandung domir mustatir namanya ya, takdirnya huwa.
Kemudian qoma menjadi qoma, menjadi qamu, ya kan? Menjadi qamat, qamata, nah, dan seterusnya. Nah, itu mengandung fa'il berupa dhamir. Nah, fa'il ini harus betul-betul paham dulu. Jadi kaidahnya fa'il itu menunjukkan pelaku dan terletak setelah lah ya, bukan sebelum. Setelah fi'il ma'lum. Mesti setelah fi'il ma'lum. Kalau sebelum fi'il maka nanti bukan fa'il. Sebelum fi'il maka bukan fa'il. Nah, ini dipahami betul tentang fa'il. Nah, berikutnya al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Kita lanjutkan. Malam ini kita masuk qala al-musannifu rahimallahu taala babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Iqra. Wa huwa al-ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Itu dulu aja. Terjemahannya bab tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, ini penamaan dalam matan jurumiyah itu namanya maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Meskipun nanti di jurumiyah juga itu ada penjelasan nama lain dari al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, itu nama lainnya naibul fa'il. Jadi ini istilah-istilah yang harus kita kenali, jadi biar tidak bingung nanti kalau di buku lain kok beda. Namanya maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, ini sama dengan naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il artinya pengganti fa'il. Nah, definisinya oleh Imam Ibnu Ajurum mengatakan beliau wa huwa, dan dia al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu tersebut adalah al-ismul marfu, isim yang dirofakkan. Nah, kalau kita dengar kata isim yang dirofakkan berarti pasti dia rofa, pasti dia rofa, nggak mungkin mansub, nggak mungkin majrur, nggak mungkin jazm, pasti dia rofa. Nah, dan ketika kita mendengar kata rofa itu kita kebayang tanda-tanda rofa dan macam-macam isimnya gitu ya. Jadi kita belajar nahwu itu harus ngulang-ngulang terus, murojaah terus, jadi terbayang-bayang terus. Kita dengar kata rofa berarti kita ingat tanda rofa itu apa? Dhammah. Nah, dhammah itu terjadi pada apa saja itu loh. Isim mufrad, apa lagi? Jamak taksir. Ya, jamak muannas salim sama al-ismul ladzi la yansharif. Ya. Ingat itu, jadi kebayang oh dhammah, rafa itu dhammah. Nah, terus atau yang menggantikan dhammah. Yang menggantikan dhammah apa? Wawu. Jadi dhammah bayangannya penggantinya wawu. Itu gampang tuh. Dhammah kan itu, wawu. Nah, wawu terjadi pada isim apa aja? Jamak mudzakkar salim sama af'alul kok asmaul khamsah. Terus apa lagi penggantinya? Alif. Ya, alif terdapat pada isim musanna. Ada lagi? Ya, kalau pada isim sudah. Kalau nun itu nanti pada fi'il.
Ini kita bahas isim. Perhatikan, al-ismul marfu. Berarti isim yang dirafa'kan, bukan al-fi'lul marfu, tapi al-ismul marfu. Nah, itu kebayangnya itu gitu. Jadi urut pelajaran yang sudah lalu tuh mesti diulang-ulang terus itu. Pelajaran yang sudah berlalu mesti terulang-ulang. Nah, itu isim yang dirafa'kan. Nah, terus ciri-cirinya dia bagaimana ciri-cirinya? Alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan bersamanya itu fa'ilnya. Atau dibalik terjemahannya boleh, yang fa'ilnya tidak disebutkan bersamanya. Yang fa'ilnya tidak disebutkan bersamanya. Nah, pada kalimat ini fa'il tidak disebutkan bersamanya. Kok fa'il tidak disebutkan? Berarti ada apa? Petunjuk apa di situ? Adanya fi'il. Karena fa'il itu kaitannya, gandengannya itu mesti dengan fi'il. Nah, fi'ilnya disebutkan tapi fa'ilnya tidak disebutkan. Jadi fi'ilnya disebutkan sedangkan fa'ilnya tidak disebutkan. Maka ketika ada fi'il gitu. Ketika ada fi'il ya, misalkan contohnya fi'il doroba misalkan di sini. Doroba atau dasar syarokat ya. Biasanya seperti ini, kita kan sudah belajar syaraf. Nah, ini kan bisa dibaca doroba, bisa dibaca duriba. Nah, di sini kok misalkan ada kalimat al-jidar misalkan. Nah, ini artinya tembok. Nah, tembok. Nah, kira-kira secara makna itu loh. Secara makna ini kita baca doroba. Nah, ini kan fi'il kan? Kalau fi'il pasti butuh fa'il kan? Kalau fi'ilnya maklum. Nah, kalau fa'il berarti kan mestinya ini dia dhammah. Mestinya. Kan itu. Lah, kalau kita mengatakan seperti ini, secara akal masuk enggak itu loh. Tembok telah memukul gitu loh. Kan enggak masuk kan? Maka ini salah gitu. Nah, maka ini salah. Nah. Kemudian lalu bacanya bagaimana? Nah, maka di sini bisa tetap jidaru, tapi ini yang diganti harokatnya menjadi itu riba. Ya. Sehingga artinya tembok telah dipukul. Ya, tembok telah dipukul. Nah, karena apa? Karena tidak ada failnya. Ini kan tidak ada fail. Failnya mana? Kan nggak disebutkan itu. Tidak disebutkan. Maka ini adalah al-maf'ul. Jadi ini asalnya itu maf'ul aslinya. Jadi misalkan darabal jidara fa'ilun, seorang pelaku misalkan. Ada seorang pelaku yang telah memukul tembok. Nah, ini fa'ilnya dibuang. Nah, maka ini juga diganti menjadi marfu'. Kemudian cara bacanya ini diganti. Lah, cara bacanya bagaimana? Di situ penulis memberikan petunjuk cara baca fiilnya. Nah, cara baca fiilnya di situ. Nah, jadi kalaupun belum belajar shorof, ini di sini penulis mengajarkan cara baca fiilnya. Nah, maka penulis mengatakan fa in kana al-fi'lu madiyan, ikra. Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Nah, ini cara bacanya. Fa in kana al-fi'lu madiyan, maka jika fiilnya itu madhi, jika fiilnya adalah fiil madhi, maka cara bacanya itu dumma awaluhu, di dhammah awalannya, di dhammah huruf awalnya. Di dhammah huruf awalnya. Ya, misalkan banyak contoh kata ya, misalkan
Atau yang masih juga bisa itu. Nah, ini fi'il madhi contohnya. Dhamma awaluhu, di dhammah awalannya. Nah, ini di dhammah. Dhammah. Nah, kalau ini masih sih nanti aja ini. Tapi ada di contohnya nanti. Wa kusira ma qabla akhiri. Di kasrah sebelum akhirannya. Berarti ini kan terakhir sebelumnya ini kasrah. Terakhir sebelumnya kasrah. Terakhir sebelumnya kasrah. Ini terakhir kan sebelumnya ini kasrah. Nah, ini disukun. Nah, terus harokat terakhirnya apa? Harokat terakhirnya fathah, betul. Alasannya? Nah, iya, karena fi'il madhi mabni alal fathi. Jadi pasti belakangnya itu mesti fathah. Fi'il madhi itu mesti belakangnya fathah. Maka bacanya duriba, nusira, futiha, busila, ukrima. Ini jika dia fi'il madhi. Jadi di dhammah awalannya, dhamma awaluhu, wa kusira ma qabla akhir itu artinya dan di kasrah apa yang sebelum terakhir. Ya. Ma qabla akhir itu apa yang sebelum akhirannya. Jadi dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Di dhamma awalannya dan di kasrah sebelum akhirannya. Nah, sedangkan terakhirnya kalau dia fi'il madhi itu mesti fathah. Karena kita tahu fi'il madhi itu mabni alal fathi. Jadi belakangnya pasti fathah. Nah, sedangkan mudhari wa in kana mudhari'an, dan jika fi'ilnya itu mudhari, ya, maka dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dot ro ba, jadikan fi'il mudhari tinggal nambah ya. Kan ini kan? Nah, tinggal nambah ya. Nun. Tinggal nambah ya. Nambah ya. Iya. Yang terakhir ini dicontohkan beliau, namun kalau buat kita sorofnya belum sampai. Nah, jadi dhamma awaluhu, yang di dhamma itu awalannya, yaitu huruf mudharahnya ini. Jadi ini dhamma. Wa futiha ma qabla akhiri, sebelum terakhir ini ra, futiha, fathah. Nah, terus huruf terakhirnya. Kalau huruf terakhirnya apa? Huruf terakhirnya harokatnya apa? Fathah atau dhammah? Huruf terakhirnya dhammah. Kenapa dhammah? Karena fi'il mudhari itu asalnya dia ya marfu. Dia mu'rabnya asalnya dia marfu, sebagaimana kalau isim itu asalnya juga marfu. Nah, terus yang ini bagaimana? Ini disukun. Nah, ini sukun. Jadi yudrabu, yunsaru, yuftahu, yughsalu, yukramu. Jadi di sini alur penulis ajrumiyah itu ingin menerangkan tentang al-maf'ul ladzi la musamma fa'iluhu. Jadi ketika ada suatu kalimat kok kira-kira secara pemahaman itu enggak ada fa'ilnya, itu adanya itu objek. Ya, seperti tadi duribal jidar. Nah, al-jidar tembok itu enggak mungkin mukul. Tapi dia
kemungkinan adalah sesuatu yang dipukul, berarti kan maf'ul dia, objek dia itu. Jadi maf'ul itu asalnya mananya adalah objek, fa'il itu subjek. Nah, kita hafalkan itu, kita kenali bahasa Arab, fa'il itu subjek, maf'ul itu objek. Paham kan? Pernah belajar bahasa Indonesia semua kan, insya Allah ya, ada subjek, predikat, objek, keterangan, ya, SPOK kan itu. Nah, jadi ada subjek, ada objek. Nah, jadi di sini dia itu asalnya maf'ul tapi tidak ada fa'ilnya. Nah, ketika tidak ada fa'ilnya, kok ada fi'il. Nah, kok ada fi'il kan di situ, maka dia dijadikan naibul fa'il atau al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, terus caranya baca fi'ilnya gimana gitu loh. Cara baca fi'ilnya gimana? Apakah tetap enggak berubah? Fi'ilnya cara bacanya kalau dia maudhi maka di dhammah awalnya dan di kasroh sebelum terakhir. Kalau dia mudhari maka di dhammah awal dan di fathah sebelum terakhir. Nah, taunya madhi sama mudhari bedanya gimana? Ya, kalau fi'il mudhari ada huruf mudhara'ah. Apa saja huruf mudhara'ah? Ya, ana itu. Ana itu. Ya, silakan mau nyebut Anita ya, atau ana itu ya. Jadi hamzah, nun, ya, ta. Nah, kalau urut sih sesuai tabel tasrifan kan ya dulu, ya, kemudian ta, kemudian hamzah, kemudian nun. Sampai sini paham? Paham ya? Terutama yang baru-baru pemula ya. Jadi belajar nahwu itu mempelajari kaidah ya, kaidah bahasa. Paham kan subjek, objek, paham? Subjek objek paham ya? Nah, fa'il itu subjek ya. Nah, sedangkan maf'ul itu objek. Nah, asalnya fa'il itu rafa. Fa'il itu rafa, maf'ul itu nasab. Asalnya gitu. Namun kalau maf'ulnya disebutkan tapi fa'ilnya enggak ada. Fa'ilnya enggak ada. Maka maf'ul itu enggak mungkin jadi maf'ul. Maf'ul itu jadi pengganti fa'il. Jadi pengganti fa'il namanya naibul fa'il atau di sini al maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, kalau dia menggantikan fa'il maka yang tadinya nasab jadi rafa. Jadi dia dirofakkan. Nah, itu ceritanya gitu. Kalau antum mau memahami gitu. Kalau susah memahami ya wis gampang wae, intine fa'il itu rafa, naibul fa'il juga rafa. Bedanya kalau fa'il itu terletak setelah fi'il maklum, kalau naibul fa'il terletak setelah fi'il majhul. Nah, insyaallah antum sudah belajar shorof. Jadi ada fi'il yang maklum, ada fi'il yang majhul, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Ya. Berarti dia seperti kalau di itu tuh fu'ila yuf'alu gitu. Iya, fu'ila yuf'alu. Nah, jadi kalau di tabel tasrifan pembahasan naibul fa'il itu hanya berlaku pada fi'il yang tasrifan belakang sendiri, urutan 11 12 ya, fi'il majhul, fi'il madhi majhul sama mudhari majhul. Ya, maksudnya di situ. Kalau fa'il itu maksudnya di depan, madhi maklum sama mudhari maklum itu fa'il. Paham ya? Ada gambarannya kan dalam shorof gitu. Paham ya? Ada pertanyaan enggak? Silakan, kalau ada yang tanya lagi. Ini pokok masalahnya. Ini memahami kalimat yang diawali dengan fi'il, namanya jumlah fi'liyah. Jadi dalam bahasa Arab itu nanti kita baca kalimat bahasa Arab itu, konsepnya kalimat dalam bahasa Arab itu cuma dua, yaitu kalimat yang diawali fi'il atau kalimat yang diawali dengan isim. Nah, kalau kalimat yang diawali dengan isim namanya jumlah fi'liyah. Diawali dengan apa? Isim, maka dia jumlah ismiyah. Kalau diawali dengan fi'il jumlah fi'liyah. Nah,
Ini kita membahas fi'il dan naibul fa'il itu berarti jumlah fi'liyah. Ya. Kalimat yang diawali dengan fi'il maka dia adalah jumlah fi'liyah, maka membutuhkannya adalah fa'il atau naibul fa'il. Tergantung jenis fi'ilnya. Kalau fi'ilnya maklum maka dia butuh fa'il. Kalau fi'ilnya majhul maka butuh naibul fa'il. Nah. Kita tambah. Nah. Berikutnya qala al-musannif wa huwa ala qismaini. Zahirin wa mudmarin. Fadh-dhahiru nahwa qaulika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun wal mudmaru ithna asyara nahwa qaulika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Ini sama persis dengan fa'il kemarin. Ya, sama persis kan dengan fa'il. Wa huwa ala qismain, dan dia itu atas dua bagian atau terbagi menjadi dua bagian. Zahir dan mudmar atau dhamir. Ya, mudmar itu nama lain dari dhamir. Dia disembunyikan atau digantikan. Fadhahir, maka yang zahir nahwa qaulika seperti pada ucapanmu atau seperti contohnya itu ucapanmu duriba zaidun, Zaid telah dipukul. Nah, kalau kita nerjemahkannya kaku sesuai bahasa Arab saja, tidak ngikuti kaidah bahasa Indonesia, itu jadi rancu nanti. Duriba zaidun, telah dipukul Zaid. Telah dipukul Zaid, itu Zaid kan masih berkesan sebagai pelaku kan? Nah, paham ya? Telah dipukul Zaid. Nah, tapi kalau Zaid telah dipukul, maka Zaid sebagai objek korban pemukulan kan itu. Ya, sebagai korban pemukulan kan jadi objeknya. Jadi nerjemahkannya itu juga harus bisa kita pahami untuk diri kita sendiri dan kita pahamkan kepada orang agar tidak salah paham gitu. Maka dalam tata bahasa Indonesia itu tetap harus didahulukan subjeknya itu daripada predikatnya. Kalau ini kan pengganti subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia ya sebenarnya tidak ada ya, adanya subjek saja. Nah, duriba Zaidun artinya Zaid telah dipukul. Duriba itu jenisnya fi'il apa? Ya, fi'il madhi majhul. Nah, sedangkan wa yudrabu Zaidun fi'ilnya jenisnya mudhari majhul. Maka terjemahannya juga agak berbeda. Menjadi apa? Zaid sedang dipukul. Nah, sedang atau akan dipukul. Kemudian ukrima amrun. Ukrima itu fi'il madhi tapi dia mazid. Berasal dari kata karuma. Karuma itu artinya mulia. Ini kan telah mulia. Nah, tapi kalau dia dimasukkan ke wazan af'ala, maka menjadi
akroma ini artinya telah memuliakan. Karuma telah mulia, akroma telah memuliakan. Ini nanti di Syaraf jilid 2 insyaallah. Nah, telah memuliakan akroma. Nah, kalau kita ingin mengganti menjadi telah dimuliakan, maka jadikan majhul. Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Nah, gini aja itu sebenarnya sudah bantu. Jadi dalam bahasa Arab harokat 2 gini aja sudah bantu. Nah, ini bacanya ukrima. Artinya telah dimuliakan. Ukrima amrun. Amr telah dimuliakan. Wa yukramu amrun. Nah, yukramu itu fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari' majhul. Sehingga artinya amr sedang atau akan dimuliakan. Mahfum? Ada pertanyaan? Soalnya ada ya. Berikutnya yang mudmar wal mudmaru itsna asyara seperti kemarin persis. Nahwa qaulika duribat. Duribtu dulu itu ya. Duribtu berarti apa terjemahnya? Ya, aku telah dipukul. Ya, telah dipukul. Duribna kami telah dipukul. Duribta kamu, ya, seorang laki-laki telah dipukul. Duribti kamu seorang perempuan telah dipukul. Duribtuma kalian berdua, ya, bisa laki-laki bisa perempuan telah dipukul. Duribtum kalian banyak laki-laki telah dipukul. Duribtunna banyak perempuan telah dipukul. Duriba dia seorang laki-laki. Duribat seorang perempuan. Duriba mereka berdua. Kemudian duribu mereka banyak laki-laki. Duribna mereka perempuan. Pendek ya, duribna pendek. Nah, ini yang dicontohkan fi'il madhi. Yang dicontohkan fi'il madhi. Yang kemarin juga ya, yang fa'il itu yang dicontohkan juga fi'il madhi. Nah, kalau fi'il mudhari' juga bisa gitu. Fi'il mudhari' juga bisa ada fa'ilnya atau ada naibul fa'ilnya. Berupa dhamir. Jadi misalkan kita mentasrif itu fi'il mudhari'. Jadi kata doraba menjadi yadribu. Yadribu itu sudah ada fa'ilnya. Dia seorang laki-laki sedang memukul. Yadribani siapa? Mereka dua laki-laki sedang memukul. Yadribuna mereka banyak laki-laki sedang memukul. Tadribu dia seorang perempuan dan seterusnya sampai adribu apa adribu? Saya sedang memukul. Nadribu kami sedang memukul. Nah, kalau dijadikan majhul menjadi yudrabu. Kalau yudrabu berarti dia seorang laki-laki sedang dipukul. Nah, kalau tudrabuna saya acak nih. Tudrabuna tudrabuna kalian ya, kalian banyak laki-laki. Ta kan tu kalau mereka yudrobuna. Terus tudrobina ya, kamu seorang perempuan sedang dipukul. Udrobu saya sedang dipukul. Nudrobu kami sedang dipukul. Nah, itu ada domirnya juga. Nah, selesai insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Difahami ya? Ini pokok itu ya, tentang fa'il dan al-maf'ul ladzi yang bersama fa'iluhu. Semoga bermanfaat.
Kalau ada yang salah-salah kata tadi mungkin kejelimet-jelimet ya, karena kadang bolak-balik itu malah jadi agak bingung sendiri juga ya, Mas Allah. Saya cukup sangat sini dulu, nak tahu ya delika, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah.